Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman mazida. Para jamaah sekalian, bapak-bapak guru dan anak-anak santri Pondok Pesantren Mas Bambang yang kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua adalah manusia-manusia yang penuh manfaat baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat dan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan berbagai macam syariat kepada umat manusia, khususnya syariat-syariat yang hari-hari ini kita di bulan Ramadan kita jalani. Dasar utama dari kita diberikan syariat itu, kemudian kita bisa melakukannya dengan baik dan nantinya akan bisa mendapatkan hasilnya, tidak lain tidak bukan adalah keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Dalam hadisnya Rasulullah juga mengatakan bahwa yang nantinya akan diampuni karena berpuasa dan sholat qiyam di bulan Ramadan ini adalah yang memang melakukannya imanan wahtisaban, atas dasar iman dan berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mencarilah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar itu antara lain bentuknya adalah melakukan ibadah puasa dan juga melakukan ibadah-ibadah lain, khususnya yang memang tidak biasa dilakukan, seperti ibadah tarawih selama bulan suci Ramadan. Itu juga memerlukan kesabaran agar bisa istiqomah. Lalu dikatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama siapa? Orang yang ngomong sendiri sama temannya atau yang ngantuk. Innallaha ma'as sabirin, orang Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Mas ya, bukan yang ngobrol sendiri di pojokan, di pinggiran. Yang sabar mengikuti kegiatan ibadah, mengikuti kegiatan taklim, ya. Mengecas lagi hatinya dengan keimanan dan ilmu yang bermanfaat. Lalu apa itu iman? Nah, iman itu seperti diterangkan oleh para ulama, qaulun wa amalun. Qaulun bil qalbi wal lisan wa amalun bil qalbi wal arkan. Jadi iman itu qaulun, pengakuan yang pertama. Tapi tidak cukup itu, yang kedua adalah amal. Amal itu penerapan. Ada pengakuan, kita mengaku Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sesembahan sekaligus pencipta, pengatur kita, dan nantinya akan mengadili kita di hari kiamat, serta yang paling kita harapkan keridhaannya. Kita mengakui, percaya, yakin sepenuhnya dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya banyak malaikat, punya banyak utusan-utusan, khususnya utusan yang dikirim kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, lalu memberikan wahyu Al-Quran dan syariat yang ada di dalamnya. Kita juga mengaku, yakin, percaya dengan hari akhirat. Nanti manusia akan dibangkitkan lagi setelah mati. Ada surga dan ada neraka. Kita juga mengaku, yakin dan percaya dengan takdir. Ini pengakuan. Qaulun bil qalbi wal lisan. Pengakuan itu ada dalam hati, ya, kita yakini, kita percayai, kemudian kita ucapkan dengan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ini pengakuan. Tapi tidak cukup itu, karena pengakuan kalau masih lemah, ini belum memenuhi kriteria iman.
Tapi pengakuan itu harus betul-betul penuh 100% sehingga melahirkan amal. Amal itu penerapan dari apa yang diakui tadi. Wa amalun bil qalbi wal arkan, atau wa amalun bil qalbi wal jawarih. Jadi pengakuan itu dengan hati dan lisan, penerapannya juga dengan hati dan anggota badan. Itu keimanan. Jadi kalau anak-anak ingin mengetes atau mengukur tingkat keimanannya, coba dirasakan dalam hati. Ya, kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhirat. Betul-betul yakin atau masih ada ragu-ragu? Itu lawan dari pengakuan. Lalu tidak cukup itu, dilihat penerapannya, betul-betul dirasakan atau tidak. Ya, ketika sudah mulai Allahu Akbar melakukan sholat, artinya kan Allah Maha Besar. Zat dan sifatnya Maha Besar, Maha Agung. Lalu kemudian hak-haknya juga Maha Besar dan Maha Agung. Yang lain remeh. Kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah lah yang Maha Besar, yang lain itu remeh semua. Jadi urusan-urusan yang lain remeh. Itu kalau kita bisa merasakan, disitulah nanti insya Allah kita akan merasakan manisnya iman. Ya, legine iman itu akan terasa dalam hati. Jadi pengakuan ini diikuti dengan penerapan mulai dari hati. Nah, makanya kita mengajarkan di sini akidah yang sahihah, akidah yang benar, keyakinan yang benar dan juga kuat. Lalu bukan hanya benar kuat, tapi kita punya semangat untuk memperjuangkannya, semangat untuk mendakwahkannya, semangat untuk membelanya ketika diserang atau dihina, ya, atau dilecehkan. Ya. Lalu punya semangat agar sebanyak mungkin orang mengikuti kebaikan, kebenaran yang alhamdulillah sudah kita anut. Ini. Lalu amal ini juga terwujud dengan anggota badan. Ya. Oleh karena itu tujuan daripada kita melakukan aneka macam amal ibadah, termasuk di bulan suci Ramadan, tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan keimanan ini. Kalau iman tadi kita tahu ada dua. Yang pertama apa? Pengakuan. Yang kedua apa? Penerapan. Pengakuan di hati dan juga di lisan, di lidah kita. Penerapan sejak di dalam hati dan juga di anggota badan. Dan memang hati itulah inti dari keimanan. Hati ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu kolbun, atau kita sebut kalbu, yang kalau secara biologis adalah jantung. Jantung ini pusat dari pengolahan darah di anggota badan secara biologis, ya, yang akan memompa darah dan terus menerus bergetar. Ini secara biologisnya. Secara spiritual juga seperti itu, ya. Kita punya sesuatu yang mengendalikan semua anggota gerak badan kita, yang kemudian kita sebut hati atau kolbun. Kalau hati itu sehat, kolbun salim, ya, aman, maka semua gerak anggota badan juga akan aman. Maka Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam anggota badan ini, dalam jasad kita ini ada satu anggota badan yang kalau dia baik, sehat, aman, maka semua anggota badan akan sehat dan aman. Kalau rusak juga akan rusak. Nah, kalau hati secara spiritual, ya, atau jiwa kita itu bebas atau aman, maka nanti perasaan-perasaan yang muncul, kemudian keinginan atau kehendak yang muncul itu juga akan aman, ya, akan beres. Bagaimana antara lain mengukurnya? Nah, mengukurnya hati yang sehat itu semakin lama dia akan semakin merasakan enaknya nutrisi. Coba sampean perhatikan, kalau kondisi badan kita sehat, ya, lidah kita misalnya juga sehat, diberikan makanan manis terasa manis, diberikan minuman yang segar terasa segar. Tapi kalau dalam kondisi sakit, diberikan nutrisi apapun tidak terasa. Begitu juga ciri dari hati yang sehat itu ketika mendengar ilmu yang benar, dia merasa tercerahkan, kayak senang. Ketika mendengar nasihat-nasihat yang baik, ya, bisa merasakan meresap enaknya nasihat itu.
Ketika diceritakan surga, dia merasakan kebahagiaan dan punya harapan besar. Ketika mendengar soal api neraka, soal kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, soal adab dan siksaan, dia juga bisa merasakan rasa takut dan khawatir. Karena itu anak-anak bisa mengukur hatinya sehat atau tidak, ya. Yang ini merupakan modal dasar kualitas iman kita dengan hal ini. Ya. Kalau dengar tontonan yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengajarkan keburukan atau menampilkan sesuatu yang diharamkan, kok senang-senang saja, ini hatinya bermasalah. Ibarat ngapunten, lidah ini diberikan tahi ayam tapi merasa seperti coklat, itu berarti bermasalah lidahnya. Begitu juga hati kita, kalau diberikan sesuatu yang bermasalah, yang sebenarnya menjijikkan, tapi kita merasa santai-santai saja, aman-aman saja, maka ini hati yang bermasalah. Hati yang bermasalah seperti itu ibarat tanah yang tidak layak untuk ditumbuhi tanaman-tanaman keimanan, dan tidak akan berbuah, apalagi tidak akan berbunga, apalagi berbuah. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah mulai merasakan, ya, semua kebaikan itu kita rasa bagus. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang menjadikan kita ini suka dengan keimanan, dan menjadi keimanan ini indah di hati kita. Itu hati yang sehat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, menjadikan kita tidak suka setiap kali melihat, menyaksikan sesuatu yang mungkar. Ada kepekaan. Nah, itulah tolok ukur, ya, kita bisa memperhatikan kondisi hati kita. Yang insya Allah kalau hati kita sehat, aman, baik, maka akan dengan mudah menjadi tanah yang subur untuk siap ditanami dengan benih-benih keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang hatinya sehat, suka dengan kebaikan dan bisa ditumbuhi dengan keimanan, serta benci dengan keburukan dan menjauhi kekafiran maupun kemaksiatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.